Di tengah kesibukan masyarakat kota besar, mobil bukan hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga simbol status sosial. Banyak brand image global bermunculan, salah satunya brand image dari Cina. Banyak sekali mobil merek baru dari Cina yang masuk. Dan ya, untuk mobil bekas dari Cina yang relevan mungkin layak diperhitungkan. Apalagi harga mobil baru saat ini terasa di luar jangkauan untuk kebanyakan orang. Baik masyarakat kelas menengah maupun masyarakat kelas bawah, memang sangat terasa mahal. Memang mobil baru bisa dikredit, tapi dengan sistem kredit akan membuat beban ekonomi terasa berat, ya kan? Memang dengan cicilan mulai dari 3 jutaan per bulan terasa ringan. Itu pun dengan catatan bagi mereka yang mampu, ya kan? Dan sekali lagi, itu pun yang kita dapatkan hanyalah mobil entry level dengan harga 100 jutaan. Ya, rasanya kayak gimana gitu ya. Jadi, buat kalian yang tidak mementingkan gengsi alias minder dengan mobil baru, membeli mobil bekas adalah solusi yang tepat. Tapi sayangnya lagi, pasar mobil bekas saat ini bisa dikatakan cukup banyak peminatnya. Dan tentu kalau peminatnya cukup banyak, udah kebayang, harganya pasti stabil dan cukup mahal. Apalagi mobil-mobil Jepang. Kita ambil contoh di Toyota Avanza Gen 1 tahun 2011, masih berkisar 90 sampai 100 jutaan lebih. Pada intinya, kebanyakan mobil Jepang memiliki harga bekas yang cenderung stabil. Dan anehnya lagi, adalah perbedaan harganya terkadang tidak terlalu jauh dengan harga barunya. Contoh, Suzuki R3 tahun 2022. Harga pasaran mobil ini ada di harga 170 hingga 180 juta rupiah. Sedangkan harga baru mobil ini mulai dari 230 jutaan, itu pun belum diskon. Kalau udah diskon, kalian bisa mendapatkan mobil baru dengan harga mobil bekas. Tapi kan itu Suzuki yang menerapkan sistem flash sale. Dan sedikit cerita, jika kita berpaling sebentar dari mobil buatan Jepang dan tidak mementingkan gengsi alias minder dengan mobil baru, sebenarnya dengan uang di bawah 130 juta rupiah, kalian udah bisa mendapatkan mobil yang usia pakainya masih cukup oke. Teknologi yang diberikan mobilnya juga masih oke. Dan pasti desainnya juga nggak kalah dan masih sangat relevan. Dan ya, kalian bisa melirik mobil bekas dari Cina. Contohnya, Wuling Almas. Mobil ini memiliki harga pasaran cuma di 130 sampai 135 juta rupiah untuk tahun 2019. Dan yang menariknya, dengan uang segitu kalian sudah bisa mendapatkan mobil bertransmisi matic, fiturnya melimpah, dan kalian bisa terlihat naik mobil mahal sekelas Toyota Harrier. Menariknya lagi, adalah Almas bukanlah mobil yang murah-murah banget ketika diluncurkan. Karena di tahun peluncurannya, mobil ini memiliki harga berkisar dari 300 jutaan di tahun 2019. Jadi, ya kalian mendapatkan value yang lebih di sini. Lalu, selain Almas, ada Cortez tahun 2019 yang memiliki harga mulai dari 112 juta rupiah untuk tipe terendah dan 115 juta rupiah untuk tipe tertingginya. Ya, lagi dan lagi, dengan harga di bawah 125 juta rupiah, kalian bisa mendapatkan mobil yang udah menggunakan transmisi matic. Mesinnya juga bisa dibilang, ya udah cukup modern. Mobil Jepang mana yang ngasih harga di bawah 130 juta rupiah dan udah memberikan sunroof? Jawabannya ya nggak ada, kecuali mobil tersebut hasil modifikasi. Kemudian ada DFSK Glory 560 tahun 2020, yang harganya saat ini ada di kisaran harga 110 juta rupiah. Yang menariknya adalah, dengan harga kisaran seperti ini, kalian sudah mendapatkan speedometer dengan mid yang menarik, interior yang kekinian, dengan konsol tengah yang cakep, dan head unit model floating. Ya, lagi dan lagi, dengan harga segini, kalian tidak akan mendapatkan semua fitur ini di mobil Jepang. Dan kekurangannya cukup sedikit pilihannya jika ngomongin mobil Cina berbahan bakar bensin di pasar Indonesia, karena kebanyakan dari mereka adalah EV. Tapi walaupun begitu, setidaknya kita masih memiliki pilihan di segmen mobil bensin. Namun pertanyaannya, dengan harga yang sudah cukup terjangkau, apakah mobil Cina bekas layak dibeli? Karena mau bagaimanapun ceritanya ini, stigma terhadap mobil Cina itu masih cukup kuat di Indonesia. Dan banyak orang langsung berpikir soal kualitas, durabilitas, resale value, sampai urusan bengkel dan spare part. Dan kita nggak perlu cerita banyak lah tentang stigma mobil Cina ini. Kalian tentu sudah paham lah, entah itu motor atau mobilnya, ya kan? Tapi di sisi lain, kita juga harus jujur melihat kondisi pasar hari ini. Mobil Cina yang sekarang beredar,
khususnya yang masih bertahan sampai saat ini, sebenarnya sudah jauh berbeda dibandingkan generasi pertama mereka. Dan untuk mobil Cina yang masih memiliki usia di bawah 10 tahun, jawabannya tentu aja layak dibeli. Dan alasannya, karena mobil Cina yang sudah memiliki usia segini, biasanya spare partnya sudah sangat melimpah. Dan di sini kita nggak usah cerita tentang penyakit yang diderita oleh mobil Cina ini. Intinya setiap mobil memang butuh permajaan atau perbaikan, apalagi sudah memiliki usia di atas 5 tahun. Walaupun terkadang ada masalah umum yang terjadi di mobilnya, tapi tetap aja terkadang di setiap mobil memiliki hal tersebut. Dan kalau mau ngomongin spare part aftermarket mobil Cina bisa dibilang sudah cukup banyak di marketplace saat ini, dan harganya pun cukup terjangkau. Sebagai contoh, ring piston Wuling Almas. Di marketplace saat ini sudah tersedia merek aftermarket, dan harganya cuma di 600 ribuan rupiah. Ya, harga ini cukup terjangkau untuk sekelas mobil yang memiliki usia di bawah 10 tahun. Dan untuk bengkel nih, rata-rata bengkel umum saat ini sudah paham dengan mobil Cina. Jadinya ya sebenarnya untuk perihal spare part dan hal lainnya, mobil Cina udah sekelas mobil Jepang. Namun yang jadi masalah utama di sini adalah maintenance. Jadi diketahui selama ini komponen mobil Cina terkadang tidak sekuat mobil Jepang. Yang berarti kalau kalian membeli mobil Cina, jangan malas dalam hal maintenance. Apalagi perihal oli matic atau oli mesin. Pastikan pakai yang original dan bagus. Kalau bisa pakai yang original atau full sintetik. Karena walau bagaimanapun jika kalian telat dalam menggunakan oli yang standar aja, gesekan akan terjadi di komponen internal mobil kalian. Dan kalau gesekan ini terjadi secara kontinu dan komponennya tidak sekuat mobil Jepang, dah pasti mobil tersebut akan mengalami kehausan dalam waktu yang lebih singkat. Jadi ya, maintenance mobil Cina harus lebih teliti. Walaupun di mobil Jepang hal ini juga tidak boleh terjadi. Tapi di mobil Cina kita harus memberikan perhatian yang khusus. Lalu masalah kaki-kaki. Kita tahu sejauh ini kaki-kaki mobil Cina gampang ambrol atau gerada-geruduk lah istilah katanya. Nah, ini bukan rahasia umum lagi. Dan hal ini bisa terjadi biasanya karena konstruksinya. Dan satu hal, kalian juga jangan terlalu berharap keawetan part mobil Cina. Karena kalau kalian mau bandingkan dengan part mobil Jepang yang original, ya udah pasti jauh. Tapi selama udah ada part aftermarket dengan merek yang cukup ternama, lebih baik ya pakai part aftermarketnya aja sih jika dibandingkan originalnya. Apalagi untuk masalah kaki-kaki. Namun satu hal yang pasti, sebelum kalian mengeluarkan uang untuk membeli mobil Cina bekas, kalian jangan berharap penuh terhadap resale value. Seperti yang diharapkan semua orang. Apalagi resale value adalah budaya kita, yang sudah ada sejak zaman Majapahit, ya kan? Karena bagaimanapun kalian sudah memanfaatkan harga mobil Cina yang anjlok ini. Jadi ketika kalian beli katakanlah Wuling Almas di harga 130 juta rupiah, dan dalam 3 tahun pakai, mobil ini sudah memiliki harga di 110 atau bahkan di bawah 100 juta rupiah. Dan jangan mengeluh akan hal tersebut. Karena sekali lagi kalian beli dengan harga yang sudah anjlok juga. Kalau kita ngomongin resale value dalam waktu 3 tahun ini, ya sangat berbeda dengan mobil Jepang. Karena kebanyakan mobil Jepang biasanya depresiasi harganya kurang dari 10% dalam waktu 3 tahun di segmen mobil bekas. Sedangkan mobil Cina akan semakin anjlok harga setiap tahunnya. Jadi ya, buat kalian yang masih mengharapkan resale value, ya lebih baik hindari mobil Cina bekas. Tapi ya, ngapain mikirin resale value lagi? Kalau kita beli mobil yang memiliki fitur lengkap dan sebanding dengan mobil Jepang, dan dibeli untuk selamanya demi menunjang aktivitas kita. Ya, mendingan skip pemikiran kayak gitu dan pinang aja mobil Cina. Karena pada akhirnya mobil Cina akan terasa value for money jika dibandingkan mobil Jepang, di rentang harga yang sama, iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video channel mobil kita selanjutnya.